apa sebenarnya faktor yang menyebabkan atau menjadi salah satu kontributor utama penguatan yang terjadi di rupiah kita saat ini nih Pak Bambang? Faktor utamanya adalah mulai berkurangnya kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan terus agresif menaikkan tingkat bunga, mengingat data seperti yang Anda sampaikan tadi, data inflasi di Amerika sudah menunjukkan moderasi, ya, meskipun mungkin belum pada level yang diharapkan, ya, terutama level sebelum masa pandemi. Jadi artinya ada ekspektasi dari pelaku pasar bahwa Fed tidak akan agresif sehingga rupiah mempunyai ruang untuk mengalami penguatan terhadap US dollar. Mhm. Kalau yang Anda lihat kita lebih dekat lagi ya, melihat bagaimana performa rupiah akan jauh lebih, menguat sejauh ini. Level berapa sih yang mungkin saja akan menjadi level penguatan terkuatnya rupiah nih Pak? Mungkin nggak sih akan menyentuh ke next levelnya lagi 14.600 atau 14.500 begitu ya, sejauh ini seperti apa Anda melihatnya? Saya melihatnya masih ada ruang untuk menuju ke sana sejauh kinerja penanganan inflasi di Amerika yang menjadi acuan dari pergerakan tingkat bunga Federal Reserve itu memang benar-benar terkendali dan tingkat moderasinya benar-benar menuju ke tingkat paling tidak sebelum terjadinya pandemi, ya, karena biasanya inflasi di Amerika ya berada di seputaran 1-2% atau paling tinggi 3%, dan yang terakhir masih di seputaran 5%. Jadi barangkali meskipun tidak agresif, barangkali Fed mungkin sekali dua kali masih melakukan upaya penyesuaian dari tingkat bunga untuk makin mendorong inflasi yang lebih rendah, dan itu tentunya harus terus diawasi atau dimonitor oleh Bank Indonesia untuk menentukan apakah nilai tukar rupiah ini masih punya ruang untuk bisa menjadi lebih kuat, ya. Mhm. Tapi yang paling penting tingkat bunga di Indonesia tidak perlu terlalu diketatkan lagi, dinaikkan lagi karena Mhm. ancaman kenaikan tingkat bunga yang agresif dari Fed sudah jauh berkurang. Oke, kalau dari sisi tren sendiri, tren penguatan ini Anda lihat bisa, lebih ke long trend-nya, long trend atau short terms, trend sebenarnya yang mungkin saja akan next mungkin kalau misalnya ada uncertainty lagi volatilitasnya akan mungkin saja terjadi dan muncul lagi nih Pak Bambang? Kalau melihat bahwa tingkat inflasi di Amerika tampaknya sudah mulai tadi sudah ada moderasi, sudah ada perbaikan ke tingkat yang lebih rendah, dan ini akan tentunya memakan waktu yang tidak pendek, maka kemungkinan trennya bisa tren jangka panjang. Artinya penguatan ini akan berlangsung terus meskipun barangkali tidak terlalu cepat, ya, karena bagaimanapun pihak Federal Reserve di Amerika akan selalu berupaya karena dia satu-satunya pihak yang bisa membuat inflasi di sana lebih terkendali lagi. Oke, karena semuanya memang berpusatnya di Amerika Serikat dan memang secara tren inflasinya pun makin lama makin melandai dan turun ya. Nah kita pindah ke rencana dedolarisasi beberapa negara ini lumayan mencuat kembali ya walaupun kita sudah pernah dengar rencana dedolarisasi beberapa waktu lalu begitu ya. Kemudian sekarang muncul lagi karena ada negara-negara di BRICS penyumbang PDB besar dunia 30%-an kemudian melakukan atau ingin exposure meninggalkan dolar Amerika Serikat. Indonesia juga ternyata ikut gencar mengurangi exposure dolar Amerika Serikat. Sebenarnya apa sih yang menjadi faktor kemudian dolar tampaknya dipikirkan untuk ditinggalkan begitu atau di switch gitu. Seperti apa Pak Bambang? Ya, ini kan karena kebetulan dolarnya sedang mahal, ya. Dolar sedang mahal sebagai akibat tingkat bunga yang relatif tinggi, ya, sebagai juga konsekuensi dari kebijakan menahan inflasi, sehingga banyak negara yang barangkali khawatir, ya, kalau ketergantungan terhadap US dollar itu tidak hanya akan menghambat perdagangan, ya, menghambat trade, tapi juga barangkali bisa menciptakan semacam ekonomi biaya tinggi, ya, dengan mahalnya dolar tersebut, dan barangkali dolar menjadi lebih langka, ya, dengan harga yang relatif tinggi tersebut. Mhm. Nah, karena itulah dengan payung ada yang multilateralisme seperti ASEAN atau seperti BRICS, maka diupayakan kerjasama, ya. Ada yang idenya adalah penyatuan mata uang atau mata Mhm. uang bersama, ada yang lebih kepada konteksnya adalah kerjasama Mhm. pemanfaatan mata uang domestik, ya. Dan yang disampaikan oleh BRICS atau ide dari BRICS ini sebenarnya bukan ide baru, ya, karena euro itu adalah muncul dari kesepakatan negara-negara anggota European Union untuk bisa mempunyai satu mata uang
yang diharapkan bisa menjadi pesaing dari US dollar ya. Dan jadi artinya ini bukan ide yang baru, ide yang aneh maksudnya, Mhm. tetapi barangkali ini adalah ide yang perlu dicermati karena kondisinya memang pas US dollar-nya sedang mahal. Oke, keuntungannya memang pas dan memang posisi saat ini dolar juga sedang cukup mahal. Tapi akan lebih banyak untung atau ruginya sebenarnya untuk beberapa negara-negara yang akan meninggalkan dolar atau tadi dengan mekanisme misalnya membentuk mata uang baru atau currency swap gitu ya. Seperti apa Pak Bambang? Kalau saya melihatnya, kita lihat pada transaksi sebenarnya, transaksi perdagangan antar negara tersebut. Ya, misalkan ya, kalau konteksnya misalnya bilateral, ya, misalkan kalau kita lihat neraca perdagangan kita kan salah satu negara tujuan ekspor kita terbesar adalah China, tapi juga China adalah salah satu negara yang apa namanya kita impor paling besar. Ya, Mhm, jadi baik impor maupun ekspor China itu adalah rekan dagang yang dominan. Nah, untuk tingkat transaksi yang begitu tinggi untuk ekspor maupun impor, maka mungkin akan lebih efisien kalau kita menggunakan mata uang yang disepakati oleh kedua pihak mhm, yang melakukan mhm. trade tersebut. Ya, jadi misalkan kita tahu bahwa Chinese yuan itu sudah dianggap salah satu hard currency. Ya, Ya, hard ya, currency itu ya, ya. adalah currency yang diakui secara global ya, Mhm, selain US dollar dan ada yen, ada euro. Nah, karena yuan itu sudah diakui, maka barangkali akan lebih efisien mhm, transaksinya kalau mhm, itu dilakukan langsung bilateral dengan menggunakan Chinese yuan, baik ketika kita impor maupun ketika kita ekspor, ya sehingga tidak ada lagi nanti kelangkaan US dollar atau kesulitan untuk mencari US dollar dalam rangka menuntaskan transaksi tersebut. Dan sekaligus juga kita bisa menghindar dari penggunaan US dollar yang kebetulan tadi saya katakan sedang lagi mahal-mahalnya.